Hai dear all, tahukah kamu bahwa Indonesia dijuluki negara mega biodiversity spesies hayati dunia? Kenapa begitu? Karena di Indonesia terdapat banyak flora dan fauna dunia yang kekayaannya perlu dilindungi untuk berbagai keperluan. Nah, keperluan-keperluan itu supaya bisa terpenuhi, maka perlu dilakukan yang namanya konservasi. Tapi ada syaratnya guys, pemilihan kawasan konservasi. Yang pertama adalah kekhasannya. Yang kedua, keterancamannya. Apakah spesies tersebut menghadapi keancaman kepunahan? Dan yang ketiga adalah kegunaannya. Apakah spesies tersebut memiliki kegunaan atau berpotensi bagi manusia? Nah, di Indonesia, kawasan yang dilindungi atau sebagai kawasan konservasi bagi pelestarian alam terbagi dalam dua kelompok utama, yaitu kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam. Check it out, kawasan suaka alam dulu. Suaka alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu baik di daratan maupun di perairan. Ada dua macam kawasan suaka alam guys. Yang pertama adalah cagar alam, yang kedua adalah suaka marga satwa. Nah, selain cagar alam dan suaka marga satwa, ada juga guys suaka alam yang lebih lengkap karena menyangkut manusia di dalamnya. Namanya cagar biosfer. Yuk kita kupas satu-satu mulai dari cagar biosfer. Cagar biosfer atau natural conservation adalah kawasan yang dilestarikan untuk melindungi flora dan fauna yang ada di dalamnya guys. Nah, di Indonesia kawasan biosfer ini dilindungi oleh UNESCO. Di antaranya ada cagar biosfer Pulau Siberut di Sumatera Utara, ada cagar biosfer Gunung Leuser di Aceh dan Sumatera Utara, juga ada kawasan cagar biosfer Tanjung Puting di Kalimantan Tengah dan beberapa tempat lainnya di Indonesia. Yang kedua adalah cagar alam. Cagar alam adalah kawasan suaka alam yang keadaan alamnya memiliki kekhasan tumbuhan, satwa, dan ekosistem. Yang ketiga adalah suaka marga satwa. Suaka marga satwa adalah kawasan suaka alam yang ditetapkan untuk melindungi satwa tertentu dan habitatnya. Kita lanjut guys ke kawasan pelestarian alam. Ada 4 jenis kawasan pelestarian alam. Apa sih kawasan pelestarian alam? Kawasan konservasi ini difungsikan sebagai sarana perlindungan flora dan fauna. Kawasan pelestarian ini memiliki fungsi yang hampir sama guys dengan kawasan suaka alam. Hanya saja dia memiliki fungsi lebih. Nah, dia dapat dimanfaatkan sebagai sumber daya alam hayati dan ekosistemnya juga bisa dilestarikan. Ada 5 guys kawasan pelestarian alam. Yang pertama adalah Taman Nasional. Taman Nasional di Indonesia itu terdapat di beberapa tempat. Nah, Taman Nasional artinya adalah kawasan pelestarian alam yang memiliki ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi dan dimanfaatkan untuk tujuan pendidikan, penunjang budaya, pariwisata, dan pastinya rekreasi. Yang kedua adalah Taman Hutan Raya. Taman Hutan Raya adalah kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan atau satwa yang alami atau bukan alami, jenis asli atau bukan asli. Taman Hutan Raya dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, penunjang budaya pariwisata, dan pasti rekreasi. Yang ketiga adalah Taman Wisata Alam. Taman Wisata Alam adalah kawasan pelestarian alam yang ditetapkan untuk melindungi alam, tetapi dimanfaatkan untuk tujuan wisata. Yang keempat adalah Kebun Raya atau kebun binatang. Kebun raya dan kebun binatang merupakan kawasan untuk koleksi hidup yang berfungsi untuk melestarikan jenis flora dan fauna dalam keadaan hidup dan menangkarkan satwa yang hampir punah. Nah, Indonesia memiliki berbagai flora fauna yang harus dilindungi. That's why guys, kita harus sering-sering kenal bagaimana dan di mana sih tempat konservasi yang ada di Indonesia. Next time, nanti saya cerita ya tentang salah satu tempat di Indonesia yang menjadi taman nasional. Ini sudah sangat terkenal, bahkan sering dipakai untuk lokasi syuting. Oke, penasaran dong? See you next time ya guys. Check it out, stay tuned, bye-bye.